Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita coba membuat halaman profil ya. Ini adalah profil user. Sini kita akan membuat menu profil yang isinya adalah kita bisa melihat data produk apa aja yang sudah kita beli. Di pertemuan sebelumnya ya, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang checkout. Jadi produk apa saja yang sudah kita beli. Nah, sini diharuskan untuk login. Karena sini sudah login, maka di sini kita perlu tahu nih history dari transaksi yang kita pernah lakukan ya. Nanti kita bisa tahu di halaman profil ini produk apa saja yang pernah kita beli. Di sini ada data ordernya seperti itu. Sini juga menampilkan data profil customer ya. Lalu ada fitur logout juga. Di sini belum kita buat. Nah, kita coba buat sekarang. Oke. Kalian bisa ke menu config, roots. Lalu di sini kalian tambahkan profil. Oke. Selanjutnya di sini kita buat profil. Ini juga profil. Lalu nama filenya adalah profil controller. Lalu kita profil controller ini untuk menampilkan data customer. Lalu yang kedua kita buat untuk menampilkan data order si customer. Sini my order profil controller slash fungsinya adalah my order. Oke, setelah rootnya sudah kita buat, di sini kita coba kita tambahkan function di dalam model orders model ya. Di file orders model, application model. Nah, di file ini kita tambahkan di bawah function count new. Ini bisa kalian tambahkan public function get user orders. Dengan parameter di sini adalah user ID. Kita buat di db select. Kita select all ya, select bintang. Ini select this db from di sini adalah table yang sudah kita buat, this underscore table ya, table yang di sini. Selanjutnya this db where. Sini validasinya adalah user ID sama dengan parameter user ID. Lalu di sini kita tambahkan variable query this db get. Lalu kita return.
query result. Kalian save, lalu selanjutnya kalian bisa copy ya. Kita buat function lagi, namun di sini adalah get user order ID. IDS ya. Get user order IDS. Sini sama select. Sini kita ubah select ID from, tabelnya sama, where user ID-nya sama. Lalu kita get, kita result juga. Nah, sini kita buat function result sama dengan query result. Baru di sini kita buat lagi variabel order IDS sama dengan array kosong. Lalu kita looping dengan menggunakan for each. Di sini result as row. Order IDS yang berupa array sama dengan row, objeknya adalah ID. Lalu baru di sini returnnya adalah bukan query tapi order IDS. Jadi yang kita result adalah ID-nya. Ini sudah kita save. Kalau order model ini sudah kita tambahkan, lanjut kita buat controller baru. Di sini kita buat file baru dengan nama profil ya. Baru di sini kita buat file baru. Filenya sama seperti ini ya, namanya profil controller. New file di folder profil ya, ini konteks masih di konteks controller. Jangan lupa ekstensinya .php. Di sini kalian boleh buat headernya, bisa kalian copy dari product controller atau yang lain. Ini kelasnya kalian ubah profil controller. Fungsinya construct sama ya, bisa kalian taruh di sini. Ini langsung aja kita buat validasinya sama seperti checkout. Bisa kalian copy ya dari checkout. Ini nggak perlu, dia langsung redirect ke login kalau misalkan kondisinya belum login. Oke, jika ini sudah, lanjut kita buat function index. Jadi kita load datanya. Model yang kita load adalah user model. Coba kita ke model. Nah ini
users model ini yang kita load. Oke. Lalu selanjutnya kita buat variabel out user sama dengan this session user datanya adalah user sama dengan this user model get. Nah, yang kita get adalah user ID-nya dan kasih objek di sini ID. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan data untuk kita lempar ke view dengan nama array-nya adalah user sama dengan user. Lalu di sini kita load template profil sini kita lempar datanya, data user yang kita lempar ke dalam view profilnya. Nanti ini kita akan buat. Selanjutnya kita buat function untuk menampilkan order, data ordernya. Public function my orders. Sini adalah this load model orders model. Yang kedua kita load sini order product model. Nah, jadi kita load dua model ya. Sini adalah orders model dan order product model. Lalu kita buat lagi session usernya. Kalian bisa ambil dari sini ya. Sambil dari sini kalian copy, kalian taruh di dalam function my order. Ini cukup nama variabelnya user aja. Jadi kita kasih tanda user data user ya. Order this orders model fungsinya adalah get user orders. Nah, seperti ini. Lalu sini ada user ID, objeknya ID. User ini didapat dari session data usernya. Kalau kita ambil data ID-nya dengan nama get user orders. Nah, ini ada di model order. Nah, yang tadi kita buat. Nah, ini. Oke. Selanjutnya di sini kita buat data array orders setelah orders, lalu ada order IDs, jadi order ID nya ya, this orders model get user order IDs.
pun juga sama, data usernya yang kita ambil, objeknya adalah ID. Kalau tandanya seperti ini berarti datanya adalah data objek, ya. Objek ID yang kita ambil. Lalu di sini kita buat lagi data products this order product model. Fungsinya adalah get products by order ID. Yes, jangan lupa parameternya order IDS. Data user sama dengan user ID-nya, ya. Data usernya kita kosongkan. This load template, kita load view-nya. Masih di folder profil, nama filenya adalah my orders. Nah, yang kita lempar adalah data-data yang ada di dalam array ini. Oke. Jika sudah, kita bisa tambahkan, ya. Di sini kan kita coba kita cek. Nah, kita kan sempat membuat model dari order produknya. Namun di sini kita belum membuat function get product by order IDS. Ini perlu kita tambahkan dalam sini, ya, di bawah sini, di bawah public kalian bisa tambahkan public function yang tadi sudah saya copy. Di sini adalah array tipenya, array dari order IDS. Oke. Nah, di dalam sini kita bisa tambahkan this db select kita bisa tambahkan bintang. Karena di sini kita akan join, berarti di sini kita perlu menambahkan spesifik dari nama tabelnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa kasih titik. Baru di sini kita select lagi di luar tabel dari order product. Products name as product underscore name. Lalu di sini this db select ini adalah product image. .pet, jadi gambar yang kita ambil as product underscore img. Lalu this db from this object underscore table.
di sini tambahkan lagi where in order ID itu adalah order IDS. Next, kita buat lagi join table dengan cara db join products table. Baru di sini tambahkan titik produk ID-nya sama dengan produk ID. Lalu kita join lagi. Untuk gambarnya produk image produk ID sama dengan produk titik ID. Jadi kita join ya, dari order produk ini dia ada relasi di table master product ya. Relasinya adalah product ID ya dengan product underscore ID. Nah, dia juga punya relasi ke table gambar produknya. Ini relasinya adalah ID juga dengan produk ID. Lalu di sini kita buat query, variable query value-nya adalah is db get. Lalu setelah itu kita return query sama dengan result. Lalu kalian save. Oke. Nah, setelah ini kita membuat view dari profil ya. Kalian bisa download juga tampilan dari profilnya di e-learning merdesign.com/modul. Sini kalian bisa download yang nama filenya adalah viewprofil.zip. Profil zip kalian simpan. Nah, ini bisa kalian taruh dalam file application view. Nah, di sini kalian buat lagi folder baru dengan nama profile ya di dalam view. Lalu filenya kalian taruh di sini. Kalian pilih extract here. Zipnya boleh kalian hapus. Next, kalian coba. Ini kondisinya saya sudah login. Data checkoutnya ada. Jadi kita sudah buat data. Nah, ini adalah halaman profil. Sini bisa tahu nama dan email. Ya. Nah, sini adalah rincian order yang pernah kita buat. Profil my orders. Di sini
saya salah menamakan. Di sini dia pakai strip bukan underscore. Jadi kalian bisa ke controllernya, kalian save ya, profil. Oke, di rootsnya ada keliru, ini adalah my orders ya, pakai S di sini. Coba kita cek lagi. Resultnya nggak ada di sini, order model. Oh oke. Itu karena kita perlu menambahkan data yang ada pada. Nah, coba kita check out dulu, check out lagi, coba kita cek. Sini ada keterangan sintaksnya error. Order product, order name. Di model orders ya. Jadi di order modelsnya kita ada keliru, model order model di sini. Coba kita cek lagi di sini. Mulai dari get user order, select bintang from this table, user ID, stb get result, query result, betul. Nah, yang IDS ini user ID, select ID from this table, query user ID, query this tb get query result. Oh sorry, di sini kurang S ya. Jadi sini kan kita results ya, di sini kurang. Harusnya sini sudah benar. Unknown column product ID in on class. Jadi kolom ID-nya nggak ada nih di product. Ini ada di my order ya. Sebentar. Ini tuh ada di sini. Kita cek dulu. Oke. Ini juga sama, kurang S karena nama tabelnya adalah products. Nah ini, jadi di tabel product ini kita mengambil ID, sini juga sama. Jadi kan di sini ada keterangan errornya di on clause ya. Kalau di on clause ini berarti pada saat kita join tabelnya tuh ada yang miss. Nah seperti ini. Coba kita refresh lagi ya. Oke. Ini adalah data-data yang pernah kita order ya. Ini adalah my order, ini profilnya. Lalu ada sign outnya juga. Kalau kalian bertanya halaman ini tuh ada di mana sih untuk menampilkan profil, my order, dan sign out. Nah dia ada di dalam view profil sidebar. Sini ada profil, my order, dan logout ya di sini. Sign out ya, sign out. Jadi profil ini dia mengarahkan ke controller profile, my order di profile dan function my order. Nah, lalu logout di sini kita
panggil function logout ya dengan nama sign out. Jadi dia ada di sidebar. Untuk tampilan profilnya ini ya, ini kan ada name dan email, sini juga sama, ada name dan email. Nah, lalu untuk my ordernya di sini kan ada keterangannya, keterangan produknya, ini juga sama, order ID, product name, preview quantity, order, product name, preview quantity. Nah di sini, nah dia looping datanya dari sini. Nah sini juga dia memanggil data gambarnya. Oke, ini adalah halaman my orders ya. Untuk pembahasan halaman profil cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.